Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinistiani dari kelas PAIG akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Konsep dan Cakupan Pendidikan Islam menurut Muhammad Yunus. Di sini menurut Muhammad Yunus ada 8. Yang pertama ada pembinaan jasmani, di mana pembinaan jasmani di sini adalah pembentukan fisik yang sehat dan kuat. Artinya, pendidikan Islam bukan hanya mendidik agar seseorang menjadi soleh secara spiritual, tetapi juga kuat secara fisik dan sehat jasmaninya. Di sini keduanya saling melengkapi dalam menjalani hidup sebagai khalifah di bumi dan hamba Allah yang taat. Yang kedua ada pembinaan rohani. Pendidikan Islam di sini bertujuan untuk mengembangkan keimanan, akhlak, dan pengetahuan agama pada peserta didik, di mana pendidikan Islam di sini tidak hanya sekedar mengisi otak dengan informasi agama, tetapi menyentuh hati, pikiran, dan perilaku agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang beriman kuat, berakhlak mulia, dan memahami ajaran Islam secara utuh serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan. Yang ketiga ada pendidikan agama. Di sini pendidikan agama Islam mengajarkan ajaran-ajaran Islam termasuk ajaran tauhid, syariat, dan juga akhlak. Nah, pendidikan Islam di sini tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama saja, tetapi membentuk iman yang kuat, kehidupan yang teratur dan bermakna, serta pribadi yang mulia. Nah, di sini ketiganya saling berkaitan dengan menjadi fondasi dalam mencetak generasi muslim yang berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada pengajaran ilmu pengetahuan umum. Di sini pendidikan Islam juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kehidupan di dunia. Artinya pendidikan Islam di sini tidak bersifat eksklusif terhadap ilmu agama saja, tetapi juga inklusif terhadap ilmu pengetahuan umum agar peserta didik siap menjalani kehidupan di dunia secara profesional dan bertanggung jawab tanpa meninggalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kelima, pendekatan psikologi. Di sini pendidikan Islam menggunakan pendekatan psikologis untuk memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pendidikan lebih efektif. Di mana pendekatan psikologis dalam pendidikan Islam ini bertujuan agar proses belajar tidak kaku dan satu arah, tetapi menyesuaikan dengan jiwa, potensi, dan kebutuhan siswa didik. Nah, sehingga hasilnya lebih efektif, menyentuh hati, dan membentuk karakter yang Islami. Yang keenam ada keteladanan guru. Di sini guru sangat berperan penting dalam pendidikan Islam karena menjadi contoh bagi peserta didik. Artinya, dalam pendidikan Islam, guru adalah figur sentral yang tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu atau materi pelajaran semata. Di sini, guru juga berperan sebagai teladan dalam akhlak, ibadah, dan juga perilaku sehari-hari. Perilaku guru sehari-hari menjadi cerminan nilai-nilai Islam yang hidup dan berpengaruh langsung pada perkembangan spiritual dan moral peserta didik. Yang ketujuh ada metode pendidikan. Di sini metode pendidikan yang tepat juga sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam, tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab di hadapan Allah serta dalam kehidupan sosial. Nah, untuk mencapai tujuan luhur tersebut, tidak cukup hanya dengan materi atau isi pelajaran yang baik saja, tetapi juga harus didukung oleh metode atau pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan karakter dari peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir ada lingkungan pendidikan. Di sini lingkungan pendidikan yang mendukung juga sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar dan keagamaan. Artinya, lingkungan pendidikan yang mendukung adalah lingkungan yang secara fisik, sosial, dan spiritual menciptakan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran dan pembinaan karakter keagamaan peserta didik. Nah, dengan demikian, di sini yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan itu yang tepat adalah tidak hanya soal tempat, tetapi seluruh sistem yang secara sadar dirancang untuk membentuk pribadi siswa yang cerdas secara intelektual dan kuat secara spiritual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.